Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis bagian pertama bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel. Artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Alirannya tunak. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu aliran laminer, yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Aliran turbulen yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air, vortex atau turbulen, dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Nah, ini gambarannya aliran laminer dan aliran turbulen. Baiklah, selanjutnya pertama kita akan membahas tentang debit aliran, yaitu jumlah fluida yang mengalir dalam pipa alir setiap waktu. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa debit air yang keluar dari keran misalnya. Nah, debit aliran dilambangkan dengan huruf Q. Dirumuskan sama dengan volume air yang mengalir atau fluida yang mengalir tiap satuan waktu, atau boleh juga dituliskan luas penampangnya dikalikan dengan kecepatan fluida yang keluar dari luas penampang tersebut. Nah, jadi Q debit aliran satuannya meter kubik per sekon, kemudian volumenya satuan meter kubik, V-nya, lalu T-nya adalah waktu, satuannya sekon, A luas penampang, satuannya meter persegi. Oke, V-nya adalah kecepatan aliran fluida meter per sekon. Jadi ada V besar, volume, ada P kecil, itu kecepatan aliran fluida. Nah, baiklah kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah bak mandi memiliki volume 7.200 liter. Diisi air mulai pukul 7.20 waktu Indonesia Barat dan baru penuh tepat pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tentukan debit aliran air yang keluar dari keran tersebut. Oke, jadi kalau ini keran dibuka, mengisi bak mandi, nah penuh 7.200 liter, waktunya dari 7.20 sampai 7.50, berarti selama 30 menit. Nah, berapa debit alirannya? Nah, kita tuliskan, berarti Q-nya adalah volume per waktu. Volumenya adalah 7.200 liter, waktunya 30 menit. Nah, atau boleh diubah ke dalam meter kubik. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Jadi kalau diubah ke meter kubik dibagi 1000 menjadi 7,2. Lalu ini menit dirubah ke detik kali 60 berarti jadi 1800 detik. Sehingga diperoleh 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik setiap detiknya. Kemudian contoh soal nomor 2. Sebuah pipa air mempunyai luas penampang 2,25 cm persegi. Jika kecepatan aliran air yang keluar 0,4 meter per sekon, maka debit air yang keluar adalah berapa?
Nah, karena diketahui luas dan kecepatan, maka rumus yang kita gunakan debitnya adalah luas penampang dikali dengan kecepatan aliran air. Nah, A-nya tadi ini dirubah dulu ke meter persegi, jadi kali 10 pangkat min 4, ya. Kali kecepatannya 0,4. Maka diperoleh Q-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Ya, baiklah, kita lihat contoh soal nomor 3. Ini soal UMPTN tahun 99. Pada gambar di samping, nah ini ya, G itu adalah generator, dayanya 1000 watt yang digerakkan dengan kincir air. Nah, generator hanya menerima energi 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, debit air yang sampai ke kincir adalah berapa liter per detik, gitu ya. Nah, jadi pertama kita lihat ada efisiensinya 80%. Jadi berarti hanya 80% energi air dapat dirubah menjadi energi listrik. Nah, jadi efisiensi itu adalah perbandingan antara energi listrik dibagi dengan energi potensial. Ini kan outputnya dan ini adalah inputnya. Nah, kemudian energi listrik bisa dituliskan menjadi daya kali waktu. Kemudian energi potensialnya adalah M kali G kali H. Lalu M-nya diganti menjadi Rho kali V, ya, massa jenis kali volume. Kemudian di sini ada volume persatuan waktu berarti ya. Bisa diganti menjadi debit. Nah, Pi per T bisa diganti jadi debit. Maka rumusnya menjadi P per Rho kali Q kali G kali H. Gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini efisiensinya 80%. Kemudian daya keluarannya adalah 1000 watt. Massa jenis air tidak pernah disebutkan di dalam soal, tapi harus yakin nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Q-nya dicari, G-nya 10, dan H-nya 10 meter, ini ketinggiannya. Oke, ini 1000-nya coret, ya, persennya juga bisa dicoret. Ini 100-nya juga dicoret, maka nilai Q adalah 1/80 meter kubik per sekon. Nah, kalau dirubah ke dalam liter, dari meter kubik dirubah ke liter kali 1000 ya. Kan dari meter kubik ke desimeter kubik liter itu ya. Nah, jadi kali 1000 menjadi 1000/80. Jadi sama dengan 12,5 liter per detik ya. Kemudian contoh nomor 4, ini diambil dari soal UMPTN tahun 96. Hampir sama dengan soal nomor 3, cuma dibalik. Pertanyaannya adalah daya rata-rata yang ditanyakannya. Ya, ini efisiensinya ada. Kemudian ini debitnya. Ya, di air terjun 20 meter, ini H-nya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Setiap detik mengalir 10 meter kubik. Berarti ini 10 meter kubik volume persatuan waktu, namanya debit. Efisiensinya 55%, gravitasinya 10, ditanya P, daya rata-ratanya. Oke, kita gunakan rumus yang sama seperti tadi ya. Nah, ini prinsip dari PLTA. Di air, dibendung, kemudian dialirkan, menggerakkan turbin. Lalu di sini ada generator menghasilkan energi listrik ya. Nah, rumusnya sama seperti tadi, cuma yang ditanya adalah P-nya. Ya. P-nya. Oke ya. Masukkan saja nih. Nah, ini 55%, bawahnya 1000, nah debitnya 10. Nah, dari sini kan 10 meter kubik per detik. Lalu G-nya 10 dan ketinggiannya 20 meter. Maka diperoleh nilai P-nya kita 100.000 watt, berarti 1100 kilowatt. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan kontinuitas. Nah, jadi kalau air mengalir dari pipa yang ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil, kemudian ke yang lebih besar lagi, maka tentu akan mengalami perubahan. Pertama adalah akibat luas penampang yang berubah, mengakibatkan nanti kecepatannya juga mengalami perubahan. Nah, hubungannya dinyatakan dengan persamaan kontinuitas. Gitu ya. Nah, jadi masanya sama, yang masuk ke pipa yang besar ke yang kecil.
Lalu massa itu adalah massa jenis kali volume, massa jenisnya sama, jadi volumenya sama, diganti A kali L, luas penampang kali panjang, kemudian boleh dituliskan L itu menjadi V kali delta T, ya, dan selanjutnya delta T-nya sama dicoret menjadi A1V1 A2 kali V2. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. Sedangkan ini tadi namanya debit, berarti debit air yang masuk pada pipa yang besar sama dengan debit pipa air yang masuk ke pipa yang kecil. Ya. Oke. Nah, kalau bentuknya lingkaran penampangnya, maka luasnya bisa diganti menjadi PR kuadrat. Nah, kalau P-nya dicoret menjadi R kuadrat V1 R kuadrat V2. Nah, atau bisa juga diketahuinya adalah diameter. Luasnya adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, 1/4 pi-nya coret, jadi D1 kuadrat kali V1 ya, sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah, itulah persamaan kontinuitas. Jadi intinya debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. A1V1 sama dengan A2V2. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini soal UN tahun 2002. Ya. Air mengalir dari pipa A ke pipa B terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang pipa A dengan C adalah 8:3. Cepat aliran pada pipa A sama dengan V. Maka cepat aliran pada pipa C berapa V, ya. Oke, nah seperti ini kondisinya. Nah, karena yang diketahui A dan C, berarti kita bandingkan A dan C saja, ya. Kalau lengkapnya dituliskannya begini kan, A1, V1 atau AA, PA, AB, PB, AC, PC. Jadi debit pada A sama dengan debit pada B sama dengan debit pada C. Nah, karena yang ditanyakan hubungan A dan C, berarti rumusnya tinggal kita tulis seperti ini. Nah, perbandingan luas penampangnya adalah 8:3. Kecepatan di A adalah V, maka dituliskan begini. Ya. Ini 8:3, ini adalah V, ditanya PC, ya sudah, berarti PC adalah 8/3 V. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, ini soal UN tahun 2011. Nah, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar. Nah, ini gambarnya, ya. Jika luas penampang A1 8 cm persegi, A2 2 cm persegi, dan laju zat cair V2 2 meter per sekon, maka besar V1 adalah berapa? Oke, kita gunakan rumus persamaan kontinuitas tadi, A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, kita masukkan angkanya, ya. A1-nya adalah 8, V1-nya enggak tahu, A2-nya adalah 2, V2-nya adalah 2. Maka diperoleh nilai V1 adalah 4/8, berarti 0,5 meter per detik. Oke, kemudian nomor 3. Ya, ini juga soal UN tahun 2012. Nah, kalau ini diketahui adalah diameternya. Ya. Jadi kalau diketahui diameternya, maka kita bisa gunakan persamaan D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Nah, diketahui bahwa diameter penampang yang besar berarti D1, ya. 2 kali penampang yang kecil. Nah, jadi D1-nya diganti jadi 2D2. Nah, laju aliran pada penampang yang besar V1-nya 4. Nah, ini tidak diketahui. Lalu D2-nya kan bisa coret. Ini dikuadratkan kan jadi 4 kali 4, maka V2-nya menjadi 16 meter per sekon. Kemudian contoh berikutnya nomor 4. Nah, ini diambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Nah, jadi kalau ini bercabang ya. Ini yang pertama luasnya A meter persegi, kelajuannya 2 meter per sekon. Lalu pada cabang yang pertama, ini luasnya 0,5 A. Cabang yang kedua luasnya 0,75 A.
Nah, ini kelajuannya 3 meter per sekon, berarti yang ini kelajuannya berapa? Gitu ya. Oke. Maka pertama kita gunakan persamaan hubungan pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Nah, bisa dituliskan begini, ya. Jadi debit air pada pipa 1 akan sama dengan debit air pada pipa 2 ditambah debit air pada pipa 3. Maka dituliskan Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Nah, lalu diganti Q-nya dengan A kali V, ya. A1V1 sama dengan A2V2 tambah A3V3. Angkanya kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini kan A kali 2. Lalu yang ini 0,5A kali 3. Ini 0,75A kali V. Nah, V3-nya berapa? Gitu kan? A-nya kan bisa dicoret semua. Coret semua. Ini 2, ini 1,5. Ya kan? Pindah ke kiri kan tinggal 0,5 nanti dibagi 0,75. Ya. Oke, jadi hasilnya 2/3 meter per sekon. Nah, jadi itu soal ujian masuk perguruan tinggi juga sebetulnya mudah, ya. Nah, hal yang sama mirip pernah keluar di soal SIMAK UI tahun 2016, ya. Ya, berikutnya soal SIMAK UI tahun 2016. Mirip dengan soal nomor 4, tapi lebih rumit sedikit ditambah, ya. Fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm dan memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Pipa 15 mm punya cabang lagi 2, diameternya sama 8 mm. Laju fluida di pipa berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per sekon. Pipa 10 mm lajunya 0,4 mm per sekon. Lajunya 0,4 meter per sekon. Maka laju fluida pada pipa berdiameter 20 mm adalah berapa? Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan dulu seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita baca tadi kan masuk ke pipa yang 20 mm. Kita sebut saja nih pipa 1. Ya. Kemudian bercabang, diameternya 10 dan 15. Gitu kan? Kemudian pipa 15 punya cabang lagi. Jadi 8 dan 8 diameternya. Ini 8, ini juga 8. Lalu lajunya yang diameter itu 1,25, 1,25, 1,25. Yang 10 diameternya ini 0,4. Maka yang di 20 berapa lajunya? Ya kan? Berarti kita lihat begini dulu. Hubungan pipa 345 dari sini. Pipa 3, pipa 4, pipa 5. Maka debit air pada pipa 3 sama dengan Q pada pipa 4 ditambah Q pada pipa 5. Ya kan? Nah, karena diketahui diameter, jadi pakai rumus diameter. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, ini diameter D3, 15. Ini diameter yang keempat dan kelima masing-masing 8. Nah, ini kan kelajuannya sama 1,25. Ya. Dari sini kita dapatkan nilai P3 yaitu 160 dibagi 225. Berikutnya hubungan antara pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Sama. Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Jadi debit di sini sama dengan debit di sini tambah di sini. Kan terbagi dulu. Ya kan? Terbagi. Nah, kemudian kita tuliskan dalam bentuk diameter. Ya kan? Nah, tinggal masukkan angkanya. Ya kan? Ini diameternya 20. Ini 10, ini 15. Kan 20, 10, 15. P1-nya kan ditanya. P2-nya 0,4. P3-nya sudah diperoleh tadi dari sini. 160 dibagi 225. Ini kan bisa dicoret jadi. Ya. Oke.
Maka akan diperoleh V1-nya menjadi 200 per 400 atau sama dengan 0,5 meter per sekon. Nah, itu ya contoh soal SIMAK UI 2016. Nah, berikutnya ini saya ambil dari soal textbook perguruan tinggi. Ya. Nah, ini ceritanya tentang sistem peredaran darah di dalam tubuh. Jadi ada aorta, ya kan? Kemudian nanti di sini ada lagi kapilari, ya. Jadi apalah saluran-saluran yang lebih kecil lagi, ya. Nah, jadi di aorta is the principal blood vessel to which blood leads to the heart in order to circulate around the body, ya. Nah, kita lihat yang pertama ini pertanyaannya, calculate the average speed. Jadi ditanya adalah kelajuan rata-rata dari darah di dalam aorta yang punya debit 5 liter per menit. Nah, ini kan volume per waktu, berarti ini adalah debit. Dan aorta memiliki radius 10 mm. Ya, nah itu dulu yang A dulu. Oke, nah ini contoh ya, di dalam saluran-saluran di dalam tubuh kita, ini hubungan kapilaris, ya, pipa kapiler di dalam tubuh, kemudian ada aorta, seperti ini ya. Oke, kita gunakan persamaan kontinuitas tadi. Ya, jadi kita mencari kelajuan rata-rata dari darah di dalam aorta. Yang diketahui ada debit dan ada radius. Berarti kita bisa gunakan rumus seperti ini. Ya kan? Kan tadi Q itu rumusnya A kali V. Berarti V itu adalah Q per A. A-nya adalah PR kuadrat. Nah, kan ini sudah ada nih debitnya nih. Ya. Nah, 5 liter per menit. Ya kan? Ini debitnya. Lalu ini PR kuadrat. R-nya adalah 10 mm. Gitu ya. Oke, lantas kita ubah dulu satuannya menjadi sistem internasional. Jadi liternya dirubah menjadi meter kubik, jadi kali 10 pangkat min 3, lalu menitnya dirubah ke dalam detik, milimeternya dirubah ke dalam meter. Ya. Oke, maka akan diperoleh 0,27 meter per sekon. Nah, Pi-nya 3,14 ya, ganti. Nah, jadi ini laju aliran darah di dalam aorta. Pertanyaan yang kedua, di sini ya, darah juga mengalir melalui saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut dengan kapiler tadi ya. Nah, ketika debitnya, ini kan debitnya nih 5 liter per menit, lalu kecepatan darah di dalam masing-masing pipa kapiler itu adalah 0,33 mm per detik. Lalu diberikan bahwa diameter rata-rata dari pipa kapiler itu adalah saluran kapilernya 8 mikrometer. Hitung berapa jumlah kapiler ya, di dalam darah, sistem sirkulasi darah. Oke, nah jadi kita mau mencari N, ya, jumlah kapilarisnya. Ada berapa di dalam sistem sirkulasi darah. Nah, karena yang diketahui pertama tadi di sini ada debit aliran pada aorta, lalu ada kelajuan di dalam kapilaris tadi. Ya, dari masing-masingnya. Lalu juga diketahui diameternya dari pipa kapilarisnya. Nah, kita gunakan rumus seperti ini. Jadi dari aorta nanti akan disalurkan ke pipa-pipa yang lebih kecil lagi. Sehingga Q aorta, debit pada aorta itu akan sama dengan N kali debit pada kapilari. Ya. Oke, kita gunakan rumus seperti ini. Tadi debit pada aorta kan 5 liter per menit. Lalu kemudian debit pada masing-masing pipa kapilaris tadi, ini luas kali kecepatan. Luasnya PR kuadrat. Tanya N, ya sudah tinggal masukkan saja. Nah, ini ubah dulu liternya ke meter kubik, menitnya dirubah ke dalam detik, lalu Pi-nya 3,14,
Nah, tadi diameternya kan 8 mikrometer, berarti jari-jarinya 4 mikrometer. Atau 4 kali 10 pangkat 6 meter. Ya, dikuadratkan kali kelajuannya tadi 0,33 mm per sekon. Jadi kali 10 pangkat min 3. Oke, maka jelas tinggal dapat N-nya. Ya, N-nya menjadi 0,55 kali 10 pangkat 9 kapilaris. Ya, jadi itulah sistem sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Nah, ini ya, kalau belajar di biologi pasti diajarkan seperti ini. Nah, tentu kalau di dalam jaringan tubuh itu lebih banyak. Nah, ini jaringan-jaringan bagaimana darah mengalir di dalam tubuh manusia. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya bisa dipelajari juga oleh teman-teman kita yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.